بالله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد نور الله سري وسري في سر لا الله أسماء والصفات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم لا إله إلا أنت الأول والآخر وأنت الباطن والظاهر لا حول ولا قوة إلا بالله. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa semua umat manusia harus mengenal Allah. Barang siapa tidak mengenal Allah sampai dia meninggalkan alam ini, alam musyahadah atau alam penyaksian, pasti dia celaka. Pasti dia celaka. Karena dia tidak punya tujuan. Perlu saya sampaikan di sini bahwa tujuan akhir kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tujuan akhir kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita bisa menuju suatu tujuan kalau kita tidak tahu tujuan itu? Orang yang meninggalkan alam dunia ini, alam penyaksian ini, ketika dia masuk di dalam perjalanan sakaratul maut, dia akan gelisah. Dia akan mengalami kebingungan mau kemana. Jalan ke kanan buntu gelap gulita, jalan ke kiri gelap gulita, jalan lurus gelap gulita. Karena apa? Tidak ada penerangan sama sekali. Tidak tahu Allah. Kita mau kemana? Saudara, perlu saya jelaskan di sini. Di dalam keadaan sakaratul maut,
Di situ akan muncul seperti langit ini runtuh, gelap gulita. Di situ akan muncul gelombang yang luar biasa. Di situ akan muncul tanah ini tergulung. Tapi ketika kita mengenal Allah, tetap damai, tetap tenang. Kita punya Allah. Jangan sampai kita mengatakan kita punya Allah tapi tidak mengenal Allah. Itulah sebabnya saudara perhatikan, ketika ada seseorang sedang dalam sakaratul maut, gelisah, sesak nafas, bingung kita mau kemana. Saudara-saudara, bagi saudara yang telah mencapai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sampai 80 tahun, segera tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Segera tinggalkan. Maka bergaullah dengan Allah. Kalau tidak bisa bergaul dengan Allah, maka bergaullah orang-orang yang telah bergaul dengan Allah. Perjalanan sakaratul maut bukan perjalanan mudah. Perjalanan yang paling ditakuti semua makhluk. Manusia yang paling rugi, yang paling celaka ketika dia meninggalkan alam dunia ini, alam musyahadah atau alam penyaksian, sampai dia tidak mengenal Allah, tidak pernah menyaksikan Allah. Padahal alam ini adalah alam musyahadah, bukan alam sekedar hidup. Bukan. Untuk apa kita diciptakan? Untuk mengabdi atau untuk ibadah? Apa itu ibadah? Ibadah yang sesungguhnya adalah mengenal Allah. Kemudian Allah menciptakan makhluk itu daripada Allah itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuan untuk mengenal dirinya sendiri. Pasti akan mengalami penyesalan luar biasa. Sekali lagi, pasti akan mengalami penyesalan yang luar biasa bagi seseorang yang meninggalkan alam ini, tidak mengenal Allah. Karena tujuan dan tempat akhir kita adalah Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau di sisi Tuhan. Lalu ada orang bilang, mana mungkin Allah bisa nampak?
Allah itu sangat nyata. Tapi kita punya mata tapi tidak bisa melihat, tidak berguna matanya. Karena apa? Karena kesombongannya. Merasa sudah beribadah, sholat, sudah bangga. Merasa sudah mengerjakan semua kewajiban, sudah bangga. Jangan dulu, saudara. Perhatikan, sudah berapa banyak orang meninggal kita sebut ahli ibadah pada saat sakaratul maut. Apa yang terjadi? Kenapa dia sesak napas? Jalan ke sana, ke sini, ke sini. Buntu jalan. Kenapa? Tidak ada tujuan. Kita mau kemana? Kalau orang yang sudah betul-betul mengenal Allah, dia tahu siapa yang saya ikuti, siapa yang harus saya ikuti. Jangan sampai kita salah jalan. Ingat saudara, di dalam sakaratul maut itu banyak sekali makhluk-makhluk datang itu merebut kita, mau mengambil kita. Taulah saudara, kita tidak bisa membedakan mana Allah, mana iblis. Banyak orang datang, ikut aku, akulah Tuhan. Kita harus tahu, ada yang datang di sini tertulis lafaz Allah. Dia datang mengaku, akulah Tuhanmu, ikutlah aku, hati-hati. Ada lagi datang seperti kita, persis sama dengan kita. Akulah Tuhanmu, ikut aku, hati-hati. Ketika ada orang datang menyerupai kita, mengaku-ngaku Allah, apapun tulisannya di wajahnya, jangan ikut. Yang mana yang harus kita ikuti? Ikutlah apa yang keluar dari diri kita. Kalau dari luar diri kita jangan. Pasti kita menderita. Saya pernah menjelaskan dalam satu konten, orang yang betul-betul mengenal Allah pasti akan tersenyum dalam sakaratul maut. Pasti akan mengalami nikmat yang tak terhingga pada saat sakaratul maut. Mohon maaf saudara, saya pribadi seperti saya sampaikan dalam grup, membayangkan sakaratul maut aja sudah nikmat, apalagi mengalami. Membayangkan sakaratul maut nikmat, apalagi mengalami. Kenapa? Saya tahu apa itu sakaratul maut. Subhanallah. Kenapa ada orang meninggal tersenyum?
begitu bahagia, begitu indah pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau ketika kita bertemu sang kekasih yang kita rindukan selama ini bertahun-tahun, kita bertemu, betapa indahnya. Pentingnya mengenal Allah, karena Allah adalah tempat dan tujuan akhir kita. Sekali lagi, saudara-saudara, jangan coba-coba meninggalkan alam ini. Jangan nekat kalau tidak tahu siapa tujuan kita sebenarnya, di mana tempat kita nanti sebenarnya. Jangan coba-coba. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara-saudara, bagi yang berumur 40, 50, 60, 70, 80, segera tinggalkan hal-hal yang akan merugikan kita pada saat di akhirat nanti. Tinggalkan, saudara. Tinggalkan. Saudara, dunia ini atau alam yang kita tempati sekarang ini, alam fana, tidak kekal. Artinya bisa berubah-ubah. Mungkin hari ini kita susah, besok kita senang, karena memang alam ini alam berubah-ubah, artinya tidak kekal. Tetapi ketika kita sampai di yaumul qiyamah dalam keadaan susah, menderita, maka selamanya kita menderita. Di sana tidak ada perubahan. Jangan sampai kita menyesal. Paling rugi dan celaka seseorang meninggalkan alam ini tapi tidak pernah mengenal Allah, menyembah Allah, tidak kenal, bersyahadat, syahadat palsu. Kenapa? Karena dia tidak kenal, hanya mengucapkan. Barang siapa bersaksi palsu, maka siap-siaplah ganjarannya pada saat nanti, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.